Rani pulang ya, ucapku pagi ini. Sudah mau pulang. Ini, bawa kacang asin ini untuk ibu dan bapakmu di sana. Ibu memberikan satu toples berukuran sedang padaku. Wah, pasti enak nih bu. Kok semalam gak dikasih ke Rani, kataku seraya memasukkan toples ke dalam tas, menyatukannya dengan beberapa bawaan yang lainnya. Ah, bukan apa-apa yang aku bawa, hanya beberapa pakaian dan jilbab yang aku butuhkan. Kalau ibu kasih semalam sama kamu, akan habis itu kacang. Sudah ya, ibu mau langsung ke sawah. Masih banyak jerami yang belum dibakar, ujar ibu lagi seraya bersiap. Aku pun pamit dan pergi dari rumah ibu. Berat pasti, karena tidak tahu bagaimana nasibku di rumah mertua nanti. Entah akan baik-baik saja atau mungkin akan semakin parah. Entahlah, hadapi saja. 15 menit perjalanan dengan jalan santai, kini aku sudah sampai di rumah mertua. Sepi, karena pastinya ibu dan bapak sudah di sawah. Rumah Teh Rahma pun demikian, dan ini memang menguntungkan untukku. 1 hari kemarin aku bebas dari Kang Adi. Laki-laki bejat itu tidak menampakkan batang hidungnya di hadapanku. Mungkin dia lelah bekerja, jadi tidak datang ke rumah ibu. Pagi ini aku mulai beraktivitas seperti biasa lagi. Setelah keberangkatan ibu dan bapak, aku berinisiatif untuk membuat bolu panggang untuk Raka. Katanya ia akan pulang sore nanti. Tentu saja aku sangat senang mendengar kepulangan suamiku. Bukti belum aku dapatkan. Sampai sekarang sudah pukul 9. Kang Adi tidak ada main ke rumah. Mungkin dia sudah melupakan aksinya, atau mungkin sudah tidak berselera lagi untuk mencoba melakukan hal keji itu. Syukur yang aku ucapkan dalam hati. Mudah-mudahan memang dia taubat. Rania, Allahu Akbar. Aku terlonjak kaget melihat seseorang pria yang datang dari pintu belakang. Sudah seperti dedemit, datang dan pergi semaunya sendiri. Melihat senyum dia, aku pun menyalakan sesuatu yang tanpa dia sadari bisa membuat dirinya malu seumur hidup. Sebuah perangkap untuk sang ipar. Kesepian gak? Tanyanya menghampiriku. Jangan macam-macam, Kang. Aku bisa saja menusuk Akang dengan pisau ini, ujarku mengacungkan pisau buah padanya. Halah, pisau segede gitu mah hanya cuma menggelitik, tidak akan sakit di kulitku. Jangan galak-galak lah, kamu kesepian kan? Ayolah, temani aku sebentar saja. Tetemu sedang datang bulan, dia tidak bisa melayaniku. Kepalaku sakit, ucapnya semakin mendekat. Najis, ujarku, menepis tangan dia yang meraih pundakku. Jangan berkata kasar seperti itu, Rania. Akang tahu kamu kesepian. Tidak usah malu-malu untuk mengakui, dan harus kamu tahu jika Akang bisa lebih hebat dari suamimu. Bisa membuat itumu menjadi lebih besar dan seksi. Tutur Kang Adi menunjuk dadaku. Cepat aku memundurkan langkah, mendekati kompor yang tengah menyala. Ku matikan kompor agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kebakaran misalnya. Aku tidak mau, Kang. Aku masih waras dan punya iman. Apa Akang tidak takut sama Tuhan dengan perbuatan Akang ini? Kang Adi semakin mendekat. Matanya tak luput dariku. Jujur, rasa takut kian datang semakin menjadi. Apalagi saat ini jarakku dengan kakak iparku itu hanya terhalang 1 kursi saja. Dosa itu urusannya sama Tuhan. Nikmati saja dulu. Nanti jika sudah tua banget baru taubat, ujarnya ringan. Aku menggelengkan kepala, sangat miris mendengar jawaban dari pria itu. Dia benar-benar sudah dirasuki setan.
Pergi, Kang. Aku akan berteriak jika Akang terus mendekat, ucapku mengacungkan pisau ke arahnya. Tanggung, Rania. Aku sudah benar-benar menginginkannya. Ayolah, sekali saja. Anggap saja kamu membantuku yang tengah kepayahan ini. Aku sudah tak tahan. Tidak mau, aku berteriak. Teriakanku membuat Kang Adi semakin brutal. Dengan satu entakan tangan, pisau yang aku pegang jatuh di tepisnya. Aku meneguk ludah karena tidak ada lagi senjata yang bisa kupakai untuk melindungiku. Sedangkan dia semakin berani mendekat dengan lidah yang menjulur seperti anjing tengah kehausan. Pergi, Kang Adi, tolong. Lagi, aku berhasil dia bekap. Aku meronta, menendang apapun yang bisa aku lakukan. Tanganku mengambil apapun untuk bisa melepaskan diri dari Kang Adi. Au! Jerit Kang Adi tertahan saat aku menghantamkan panci ke kepalanya. Namun, itu hanya membuat pria bejat itu semakin agresif dan nekat. Kang Adi menyeretku ke arah tempat tidur ibu dan bapak menyimpan padi. Tentu saja aku kaget luar biasa karena tempat itu tidak akan terlihat oleh kamera ponsel yang aku simpan di bupet. Untuk yang kesekian kalinya aku meronta, menolak untuk dia bawa. Aku mencubit, menjerit, meskipun tidak akan ada orang yang bisa mendengar suaraku. Kamu pikir aku akan melepaskanmu, Rani? Tidak. Aku harus mendapatkan apa yang aku inginkan, dan kamu harus mau melayaniku. Aku menggeleng dengan air mata yang sudah menganak sungai. Harapanku untuk ada yang membantu membebaskan diri dari Kang Adi sepertinya tidak akan aku dapatkan. Meronta pun, kini tenagaku sudah semakin lemah. Namun aku tidak akan menyerah. Kakiku menginjak kaki Kang Adi dengan sekuat tenaga. Pria itu hanya terkekeh di telingaku, meledek. Jika sebenarnya apa yang aku lakukan tidak berarti apa-apa untuk dia. Tubuhku yang kecil sangat menguntungkan dia yang memiliki postur tubuh tinggi dan tegap berisi. Hingga akhirnya dengan beberapa kali percobaan, Kang Adi berhasil membuatku jatuh terkapar di lantai dapur. Kang, aku tidak bisa lagi berucap saat mulut ini kembali dibekapnya. Satu tangan Kang Adi menyikap rok yang aku kenakan, memperlihatkan celana dalam panjang berwarna hitam. Sial, kenapa harus pakai legging sih? Ujarnya mengumpat. Jangan Kang, aku mohon, jangan lakukan itu, ujarku meski tidak jelas. Kedua kakiku diduduki Kang Adi, kedua tangan diikatnya ke atas, entah menggunakan apa. Sebelah tangan Kang Adi mengambil lakban yang sudah dia bawa, lalu ditempelkannya di bibirku. Kamu tidak bisa lagi berteriak, Rania. Sekarang mari kita nikmati waktu berdua kita, ujarnya, membuatku semakin bercucuran air mata. Kang Adi membuka resleting celananya. Aku menutup mata, enggan melihat apapun yang akan dia lakukan padaku. Aku sudah tidak berdaya, tidak bisa lagi berbuat apa-apa selain menangis, memohon kepada Tuhan untuk diberikan pertolongan. Namun sebuah hantaman keras membuatku memaksa untuk membuka mata lebar-lebar. Di sana berdiri seorang pria dengan dada yang naik turun. Sedangkan Kang Adi, dia terhuyung memegangi belakang kepalanya. Kurang ajar, manusia macam apa kamu ini? Hah? Buk! Pukulan kembali dilayangkan, membuat Kang Adi terhuyung untuk yang kedua kalinya. Aku beringsut duduk, membuka lakban dengan masih terisak. Tali yang mengikat kedua tanganku, aku gigit hingga akhirnya bisa terlepas. Aku memeluk lutut, melihat adik dan kakak yang tengah beradu fisik saling memukul. Dasar tidak tahu malu, dia istriku.
Kenapa kau melecehkannya? Ujar pria yang tak lain adalah Raka, suamiku. Rahangnya mengeras dengan wajah yang merah padam. Tanpa memberi ampun, Raka terus menyerang Kang Adi dengan penuh amarah. Dia yang duluan, Raka. Istrimu menggodaku. Gila Kang Adi. Pria itu pun tidak diam. Dia terus menghindari serangan suamiku dengan sesekali memukul wajah tampan pria pemilik surgaku. Raka semakin meradang mendengar pengakuan kakaknya itu. Pria berkulit gelap itu kalap hingga ia mengambil kursi dan mengangkatnya ke atas, bersiap untuk dihantamkan ke Kang Adi yang terduduk di lantai. Raka, hentikan! Bersamaan dengan teriakanku, bapak dan ibu datang, langsung menghentikan putranya. Teh Maria pun ikut hadir langsung membantu suaminya itu bangun. Orang-orang yang entah dari mana asalnya mulai berdatangan menyaksikan perkelahian dua saudara yang tengah memanas. Apa-apaan kalian ini? Kenapa seperti anak kecil? Sentak bapak menjatuhkan kursi yang tadi diangkat suamiku. Dia yang membuat masalah, ujar Raka berteriak menunjuk kakaknya. Bukan aku yang memulai, katanya. Dia yang menggodaku. Aku menggelengkan kepala saat Kang Adi menunjuk diriku yang masih dalam posisi semula. Ketakutan. Semua orang langsung beralih memandangiku dengan tatapan mencibir. Mungkin dalam benaknya, akulah yang bersalah. Aku wanita gatal yang menggoda suami orang. Menggoda apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya bapak mertua, masih tidak memahami situasi. Saat aku pulang, Kang Adi berada di atas istriku, seru Raka yang langsung membuat semua orang terperangah. Aku semakin mengencangkan pelukan pada lutut. Air mata yang tadi menganak sungai kini tidak lagi keluar. Hanya ada isak pelan yang membuatku kini jadi perhatian. Dasar wanita murahan, baru ditinggal beberapa hari saja kamu sudah menggoda suami orang. Lacur. Teh Maria mendekatiku, melayangkan tangan, menjambak rambut yang berbalut kerudung. Ibu yang sejak tadi berada di sampingku langsung menghentikan aksi menantunya itu, dibantu beberapa orang yang ada di tempat ini. Teh Maria dijauhkan dari tubuhku yang masih terasa lemah ini. Astagfirullah, apa yang ada dalam pikiran kamu, Adi? Bapak mertua mengusap wajahnya. Kang Adi hendak kembali bersuara, namun dihentikan bapak. Lalu kami diajak untuk duduk menyelesaikan masalah ini. Dengan dibantu ibu mertua, aku bangkit, ikut berjalan ke ruang depan yang dijadikan tempat untuk menyelesaikan masalah ini. Dari sekian mata yang menatapku dengan cemooh, hanya Teh Rahmah yang melihatku dengan sendu. Ia pun menghampiriku, memelukku, seolah-olah ingin mengatakan kalau dia percaya padaku. Bapak tidak tahu di sini di antara kalian siapa yang salah, Ranikah, Adikah, atau mungkin Raka yang terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa melihat fakta yang terjadi. Aku melihatnya, Pak. Aku mendengar sendiri bagaimana Kang Adi menyuruh Rania diam, tidak berteriak, dan mengikuti keinginan dia. Kalau mereka melakukan itu atas dasar mau sama mau, tidak mungkin tangan Rani sampai diikat dengan mulut yang dilakban, ujar Raka dengan dada yang naik turun. Amarah suamiku masih berada dalam puncaknya. Meskipun saat ini dia berada tidak di sampingku, tapi masih bisa aku melihat bahwa Raka masih mempercayaiku. Dan itu adalah sumber kekuatan untukku. Itu permintaan dia, sangga Kang Adi. Aku menatap benci pria itu. Dengan sangat mudahnya dia membalikkan fakta dengan kebohongan. Namun semuanya akan sia-sia jika aku bisa membuktikan jika dia memang salah. Tidak mungkin istriku seperti itu, Kang. Akang jangan mengada-ngada, ujar Raka membelaku.
Perdebatan mereka terus berlangsung dan terus berlanjut. Kang Adi yang tidak mau mengakui kesalahannya membuat Raka terus mencecar dia dengan berbagai fakta yang dia lihat dengan matanya sendiri. Jengah aku dengan sanggahan pria bejat itu. Aku meminta tolong Teh Rahma untuk mengambil ponselku di tempat yang aku simpan. Wanita itu mengangguk lalu pergi ke arah dapur. Dia kembali dengan 1 gelas air juga ponsel yang menyimpan kebenaran yang tadi terekam. "Minum dulu," tutur Teh Rahma. Aku meneguk sedikit lalu menyimpannya dan beralih mengambil ponsel dari tangan Teh Rahma. "Pak, Rani mau bicara," ucapku menghentikan perdebatan. Aku menarik napas lalu melihat ke arah Raka yang juga menatapku. Ingin sekali aku menghambur ke pelukan dia untuk mengatakan aku tidak bersalah. Namun aku harus menahan diri. Aku ingin semuanya melihat fakta setelah aku berbicara. Pertama, Rani mau minta maaf jika apa yang terjadi sekarang telah membuat keluarga bapak dan ibu tidak harmonis lagi. Tapi harus Rani sampaikan jika ini bukan kali pertama Kang Adi hendak melakukan pelecehan terhadap Rani. Itu karena kamu yang minta, Ran. Kamu yang mengundang saya ke sini. Kang Adi berteriak menyangga ucapanku. "Diam dulu, Adi," ibu berseru. "Terserah, Akang mau melakukan pembelaan seperti apapun. Yang jelas, Rani punya bukti jika apa yang Akang katakan tidak seperti fakta yang sebenarnya. Untuk suamiku." Aku menjeda ucapanku, menahan tangis saat mata kami saling mengunci. Aku ingin pulang ke rumah ibu. Rasanya di sini aku sudah tidak nyaman lagi. Aku tertekan, aku teraniaya oleh bayang-bayang perlakuan kakakmu. Jika kamu masih percaya padaku, jemput aku di rumah ibu. Tapi aku tidak mau dibawa kembali ke sini. Bukan tidak betah, tapi takut kejadian ini kembali terulang. Dan di sini ada rekaman awal datangnya Kang Adi sampai kamu datang dan menghajar kakakmu. Aku mengacungkan ponsel lalu memberikannya kepada bapak yang duduk paling dekat denganku. Selanjutnya aku menoleh ke arah Mia yang juga hadir menyaksikan drama yang terjadi di rumah mertuaku ini. Dia paham. Mia langsung menganggukkan kepala, mengulurkan tangan, bersedia mengantarkan aku pulang. Bukan tidak sopan, karena memilih pergi di saat masalah masih belum terselesaikan. Demi Tuhan, ragaku sudah tidak kuat. Aku merasa berada dalam titik paling lemah. Tubuhku seakan-akan akan ambruk dengan kesadaran yang mungkin sebentar lagi akan menghilang. "Kamu pegangan ya," ujar Mia saat aku naik ke motornya. Tidak aku jawab, hanya anggukan kepala dengan gumaman pelan yang keluar dari mulutku. Mia membawaku pulang ke rumah ibu dengan hati-hati. Kesadaranku ada, tapi tidak bertenaga. Tanganku bahkan tidak kuat, meski hanya untuk memegang pinggang Mia. Aku teramat lemah. "Ibu!" Mia berteriak saat dia menghentikan motornya. "Ya Allah, Mia, kenapa dengan Rani?" tanya wanita yang tak lain ibuku. Aku bisa mendengarnya, tapi tidak bisa mengangkat kepala untuk melihatnya. Wajahku masih menyusup ke punggung Mia dengan masih duduk di atas motor. "Nanti saja aku cerita, Bu. Tolong Rania dulu." "Ya Allah, Gusti, kamu kenapa?" Aku membisu. "Aduh, berat, Mia. Ya Allah, bruk." Aku terjatuh dari atas motor. Bersambung.